Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bincang Bola pada episode yang ke-7 kalau nggak salah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara terkait masalah highlight pertandingan pada dini hari tadi, dimana kita akan bahas dua laga, yang mana dua laga ini adalah laga pembukaan Liga Premier Inggris, yang kedua adalah laga final Coppa Italia yang diselenggarakan pada dini hari tadi. Kita bahas yang pertama. Pada pertandingan pembukaan Liga Inggris, yang mana bertanding adalah Arsenal lawan Man City atau Man City lawan Arsenal, itu sangat bagus pertandingannya teman-teman. Sesuai dengan prediksi saya, bisa dilihat di video sebelumnya, preview dari Man City dan Arsenal. Banyak pemain dari starting line up yang diturunkan pelatih sesuai dengan apa yang saya prediksi. Di situ ada Kevin De Bruyne, ada David Silva, ada Raheem Sterling, ada Kyle Walker dan lain sebagainya. Di Arsenal juga ada sesuai dengan prediksi, ada Gundozi di lini tengahnya, terus ada Granit Xhaka, terus ada Mustafi, dan pemain baru Pablo Mari yang seperti saya sebutkan di video sebelumnya. Nah, pada pertandingan tadi malam teman-teman, Arsenal sama City pada awal pertandingan itu memiliki penyerangan yang sangat bagus. Mereka saling terbuka, serang, berbolak-balik serangan sebelum ada gejala atau ada insiden cedera yang diterima oleh Granit Xhaka, sehingga Granit Xhaka digantikan oleh Ceballos. Namun pergantian ke Ceballos ini tidak merubah permainan Arsenal. Mereka tetap bagus dengan permainan terbuka, sehingga permainan sangat bagus antara City sama Arsenal. Namun lagi-lagi faktor cedera menghampiri. Selanjutnya yang mendapatkan cedera adalah bek baru Arsenal, Pablo Mari, dan penggantinya adalah si David Luiz, di mana David Luiz sangat hancur permainannya teman-teman, hancur banget. Setelah Pablo Mari diganti David Luiz, permainan lini pertahanan dari Arsenal sangat buruk. Bahkan sebelum terjadinya gol, di mana kesalahan David Luiz, gol tersebut ada 3 peluang, yang mana tendangan melengkung dari Sterling yang diselamatkan oleh kiper, yang mana tendangan keras dari David Silva yang diselamatkan oleh kiper, bahkan man to man berhadapan dengan kiper dari Riyad Mahrez diselamatkan oleh kiper Arsenal, Bernd Leno. Kiper ini sangat bagus, tapi tidak didukung oleh lini pertahanan yang sangat bagus. Alhasil di menit terakhir babak pertama, David Luiz melakukan blunder, yang mana bola tersebut mantul kepada Raheem Sterling dan mencetakkan gol. Bukan cuma itu, di babak kedua dia barulah lagi teman-teman, dengan cerobohnya dia menjaga Riyad Mahrez yang sangat pintar untuk mencari momen, sehingga dia langgar di dalam kotak penalti. Sudah jatuh ketimba tangga pula, sudah diusir kartu merah, dapat penalti pula, dan ujungnya gol dari Kevin De Bruyne. Waduh, ini pemain ini sangat malang pada tadi malam teman-teman. Walaupun bermain dengan 10 pemain, Arsenal tetap melakukan keeping spiritnya. Mereka melakukan beberapa pergantian pemain, alhasil dapat menahan penyerangan dari Man City di babak kedua. Walaupun ya ada beberapa peluang serangan balik, namun tidak sampai membuahkan hasil pada gawang yang dijaga oleh Ederson, tidak membuahkan gol untuk Arsenal. Namun keep spiritnya dari pemain-pemain Arsenal itu patut dijaga. Ya, walaupun begitu, di akhir pertandingan Arsenal kalah telak 3-0, di mana gol tersebut ditutup oleh Phil Foden. Tendangan dari Aguero yang blunder diselesaikan oleh Phil Foden untuk menghentikan pertandingan, atau pertandingan sudah berakhir dengan skor yang tidak mungkin terkejar, yaitu 3-0. Hal ini menjadi pertama kalinya seorang pelatih Arteta yang mana menjabat pelatih di pertengahan musim
Pertama kalinya dia mengalami kekalahan, teman-teman. Karena kita tahu pertandingan-pertandingan sebelumnya setelah pelatih Arteta ini memegang Arsenal, Arsenal tidak pernah kalah. Imbang, menang, banyak imbangnya, juga ada beberapa kali menang. Hal ini menunjukkan tren positif karena tidak ada kekalahan. Namun pada tadi malam seorang David Luiz membuat Arteta mengalami kekalahan perdananya di Liga Inggris. Oke, next. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada highlight Liga Inggris, pembukaan Liga Inggris. Selanjutnya kita beralih ke Coppa Italia. Nah, pertandingan Coppa Italia dengan pertandingan Man City lawan Arsenal itu sama, teman-teman. Cuma beda beberapa menit gitu. Namun dari pertandingan di Coppa Italia, sebelum pertandingan dimulai, saya lihat starting line up-nya, di mana starting line up-nya ini sudah pakemnya dari masing-masing pemain dengan formasi 4-3-3-nya Sarri, dengan formasi 4-3-3-nya Gattuso. Ini merupakan pakem dari mereka. Yang menjadi unik adalah yang menjadi unik adalah dari keduanya adalah mereka melakukan pertandingan ini dengan sangat bagus gitu loh. Ya, walaupun kita tahu Gattuso menangani Napoli dengan permainan yang kita lihat di Liga Champions di melawan Barcelona, mereka bertahan. Sama juga melawan Juventus, mereka separuh bertahan. Kalau misalnya kita 100% pertandingan, mungkin 40% mereka menyerang, 60% mereka bertahan. Bahkan 70-30 menurut saya. Namun pemain-pemain dari Juventus benar-benar tidak bisa menembus benteng kokoh yang dilakukan oleh Napoli, yang dijenderali oleh Koulibaly, di mana lini tengahnya Rui dan Fabian Ruiz bermain sangat bagus. Lini tengah dari Juventus kayak Pjanic, kayak Bentancur itu tidak bisa menembus pemain lini tengah dari Napoli. Bahkan pemain sayap yang Guardado, Douglas Costa, itu mereka bisa tahan gitu dengan permainan bertahan dari Napoli. Namun bukan cuma itu, teman-teman. Napoli memiliki trik di mana pemain yang banyak menyerang seperti yang dikemukakan oleh Gattuso pada tempo hari. Permainan dari suatu tim yang menyerang memiliki titik kelemahan ketika di counter attack. Ternyata benar. Napoli beberapa kali counter attack terhadap pertahanan dari Juventus. Alhasil jatuh bangunlah kiper dari Juventus, Gianluigi Buffon. Bahkan Buffon jatuh bangun untuk menyelamatkan, menepis tendangan dari Dries Martin, dari Fabian Ruiz. Itu menandakan bahwa Napoli memiliki kemampuan untuk itu. Ya, walaupun kita lihat pertandingannya agak cukup timpang ya. Banyak penguasaan bola di Juventus, banyak penyerangan Juventus, namun mereka memiliki pakemnya sendiri. Gattuso memiliki caranya sendiri untuk mengalahkan lawannya. Sehingga dalam pertandingan ini yang mana saya lihat kayaknya Juventus dah. Semua orang bahkan diprediksi di beberapa grup-grup WhatsApp, grup lain, bahkan di Twitter itu memprediksi bahkan Juventus menang telak gitu loh. Namun nasib berkata beda. Bahkan di menit-menit terakhir, di menit 91, tendangan korner yang dilakukan oleh Napoli disambut oleh pemain tengah dan hampir menciptakan gol. Blunder dengan heading yang sangat keras sehingga ditepis dan blunder di depan gawang. El Hadj, pemain pengganti dari Napoli, menyosornya namun kena tiang. Beruntung masih menghela nafas si Juventus. Coba seandainya gol di menit 91, nangis duluan. Ya, walaupun di akhir pertandingan kita tahu bahwa Napoli menang melalui adu penalti. Setelah gagalnya blunder yang dilakukan oleh pemain Napoli di depan mulut Juventus, di depan mulut gawang Juventus, pertandingan pun usai, dilanjutkan dengan adu penalti. Nah, disinilah letak di mana kita akan bahas man to man, dalam artian head to head antara kiper, bukan man to man, head to head antara kiper, di mana kiper lawakan seperti Buffon bersanding dengan kiper muda Mer.
Terbukti bahwa kiper dari Napoli, Meret ini, dia memiliki mental yang cukup bagus, di mana tendangan pertama yang dilakukan oleh Dybala mampu dia tepis, sehingga membuat mentalnya tinggi, mentalnya naik, dan membuat mental pemain Juventus down. Di tendangan kedua dari Juventus juga tidak masuk, membuat naik mental dari si Meret ini, di mana penendang kedua itu Danilo ya, melambung tinggi jauh ke atas, sehingga alhasil skor akhir 4-2 untuk kemenangan Napoli. Ini menandakan bahwa ini adalah pakem yang diterapkan oleh Gattuso. Ini adalah permainan dari Napoli yang mampu mengalahkan lawan-lawannya. Selamat untuk Gattuso, selamat untuk Napoli. Ini gelar pertama untuk Gattuso. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you guys. Semoga kita bertemu di pertandingan-pertandingan highlight atau preview selanjutnya.